Halo sahabat pelajar Les Privat Nukleus, tetap bersama Bang Indra. Kita akan bahas soal seleksi kompetensi sosiokultural di ujian P3K. Oke, jadi di sini ada dua soal tentang keberagaman ya. Oke, mari kita lihat soal yang pertama. Anda merupakan ASN P3K dari suatu instansi pemerintahan yang terdiri dari beragam latar belakang, budaya, dan daerah. Jelas ya. Jadi ada instansi pemerintahan, ya pasti ada keberagaman latar belakang, budaya, dan daerah. Gitu ya. Di instansi pasti ada keberagaman latar belakang, baik itu budaya, daerah, keberagaman suku, keberagaman agama, dan keberagaman lainnya. Gitu. Jadi di sini ditanya perasaan Anda dalam instansi tersebut adalah, ya cukup jelas ya. Jadi ditanya sikap kita atau perasaan kita terhadap keberagaman latar belakang budaya tadi dan daerah. Oke, mari kita analisis dari pilihan yang A duluan ya. Oke, jadi untuk pilihan yang A, saya dapat menerima sebagian orang dalam instansi tersebut yang cocok dengan saya. Ya, jadi di sini ada menerima sebagian orang. Kemudian karena cocok-cocokan gitu ya, baru dia terima. Ya, yang di sini jelas salah ya. Jadi yang untuk yang A menerima sebagian, ya salah, jelas ya. Yang A salah. Kenapa? Dia hanya menerima sebagian orang saja, dan itu apalagi yang cocok dengan dia sendiri. Jadi dia akan membeda-bedakan orang. Oh, ini cocok, ini enggak, ini cocok. Jadi ya dia baru terima kalau cocok, kalau enggak ya enggak gitu. Oke, jadi yang A salah. Yang B katanya sini, sebagian dapat saya terima bila mereka dapat mengikuti aturan instansi. Ya lagi-lagi menerima, tetap menerima, tapi sebagian saja. Ya, salah juga ya. Jadi menerima sebagian, salah. Bila mereka dapat mengikuti aturan, gitu. Jadi kalau dia konteksnya keberagaman latar belakang budaya dan daerah tadi, ya setiap orang harus kita terima gitu. Bahwa setiap orang mempunyai keberagaman latar belakang budaya, daerah, dan keberagaman lain. Ini setiap orang kita terima, bukan sebagian saja. Oke, yang C katanya di sini, saya perlu berhati-hati saat bertindak dan berbicara di dalam instansi tersebut. Ya, jadi sini adanya kehati-hatian gitu ya dalam bertindak. Ya ini lari dari konteksnya ya. Kenapa? Dia tanya ya, soalnya dia tanya perasaan kita untuk menanggapi keberagaman latar belakang budaya dan daerah tadi gitu, bukan berhati-hati saat bertindak. Memang kita setiap tanpa keberagaman pun kita harus berhati-hati juga saat bertindak dan berbicara. Ya ini memang karena norma kesopanan ya, ataupun ya sebuah tata cara ya dalam bertindak dan berbicara. Tidak perlu karena keberagaman kita harus berhati-hati terus dalam bertindak dan berbicara. Jadi konteksnya lari. Yang C itu berarti salah ya. Oke, kemudian yang D, saya mengikuti pihak yang dominan dalam instansi tersebut. Ya, jadi dia mengikuti, yang D katanya mengikuti yang dominan. Ya salah juga ya. Kenapa?
Ya, karena dia tidak menunjukkan identitas diri dia. Gitu. Jadi dia ikut-ikutan sama instansi. Nah, instansinya misalnya budayanya yang A, maka dia ikut budaya A, tidak menunjukkan identitasnya sendiri. Meskipun budaya yang ada di suatu instansi itu misalnya budaya A, tapi kita budaya B, ya kita nggak mesti mengikuti dia. Kita tunjukkan, oh ini adalah keberagaman kita sendiri. Saya budaya AB, gitu. Ya, mengikuti dominan, ya jelas salah ya. Kemudian yang E, saya menerima seluruh anggota kelompok bila mereka dapat mengikuti aturan instansi. Ini yang tadi kita bilang ya, bukan menerima sebagian, tapi memang seluruh keberagaman yang terjadi di antara para ASN yang ada di instansi itu, kita harus terima. Nah, yang E ini katanya menerima seluruh anggota kelompok. Ya jelas benar ya. Bila mereka dapat mengikuti aturan instansi, ya jelas di sini. Ya, kalau dia melanggar meskipun apa latar belakang budaya dan daerahnya, tetap kita akan menolak. Gitu ya. Nggak semua kita terima. Kalau dia berbuat salah, tidak mengikuti aturan, ya tetap kita berikan sanksi ataupun ya melanggar kode etik. Apapun latar belakang budaya dan daerahnya, tetap akan diberikan sanksi dari instansi ya. Oke, jadi jawabannya adalah E. Cukup jelas ya, karena dia dapat menerima bahwa keberagaman itu akan selalu ada pada setiap orang di instansi manapun. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, di sini ada keberagaman sifat ya. Coba kita lihat soalnya. Seorang ASN P3K sering dihadapkan dengan teman sejawat ya, yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ini keberagaman sifat lah ini bentuknya. Gitu. Terkadang ada rekan kerja yang cuek dan apatis. Ada juga sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya kepada seluruh rekan kerja di dalam instansi. Di bawah ini yang bukan. Jelas kita lihat di sini katanya yang bukan sifat dalam menanggapi hal tersebut. Oke, mari kita analisis. Ya, kita simpan bahwa dia tanya yang bukan dalam menanggapi hal. Ya, keberagaman tadi ya, keberagaman sifat, ada yang mengkritik, ada yang apatis. Bagaimana kita bersikap kepada rekan kerja yang tadi. Oke, coba kita lihat di pilihan yang A. Memahami karakter setiap orang yang kita temui. Ya, memahami karakter. Ini terlihat benar ya, karena ya kita harus paham karakter orang. Oh, dia orangnya apatis, maka begini, memang begitu karakternya. Gitu. Tapi di sini ini jelas ya. Ini salah. Kenapa? Ya, memahami karakter itu ya, memahami karakter setiap orang katanya. Ini gak bisa kita lakukan ya. Betapa habisnya waktu kita bahwa kita harus memahami setiap orang yang ada di instansi tersebut. Kan gitu. Ya sulit ini, atau ya gak bisa ini kita lakukan. Itu jadi pekerjaan yang sangat membutuhkan tenaga ekstra sekali. Kita harus tahu karakter si A, si B, si C, si D. Jadi kalau dia misalnya apatis, oh dia memang begitu. Ya kita harus sinkronkan ya dengan kondisi instansi kita juga ya. Oke, yang B,
berusaha menerima kritikan yang dilontarkan. Ya, jadi di sini ada konteks menerima kritik. Boleh ya? Ya, kritik harus kita terima. Nah, gitu. Kenapa? Ya, kritik teman itu merupakan cara dia untuk mengekspresikan bagaimana pendapat yang kita lontarkan, sehingga ketika dia mengekspresikan sesuatu, kita akan terima, terjadi diskusi, kemudian kita akan memperbaiki cara kerja kita dalam instansi tersebut. Oke. C. Menjadikan kritikan adalah sebuah bahan untuk mengevaluasi diri. Jelas, benar ya? Jadi ini kritik adalah bentuk evaluasi. Betul. Ya, betul ya. Kenapa? Karena dari kritikan kita bisa belajar ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu oranglah yang pas untuk menilainya, bukan kita sendiri. Gitu. Oke, dari penilaian orang, dari kritik orang, kita dapat belajar, oh ternyata yang saya lakukan begini kurang tepat. Jadi kita evaluasi dan kita tingkatkanlah nilai kerja kita di instansi tersebut. Oke, yang D. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, mirip tadi dengan yang D ya. D ini merupakan bentuk evaluasi juga. Gitu. Jadi merupakan kritik, katanya masukan yang membangun. Ya, benar ya. Jadi kritik merupakan masukan yang membangun. Benar. Lanjut yang E. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. Ya, ini juga benar ya. Jadi terbuka terhadap kritik. Betul juga. Gitu ya. Jadi ya kita menerima setiap orang yang kritik, tapi asalkan dia memang kritik itu adalah kritik yang konstruktif atau membangun. Jangan ada kritik-kritik yang memang untuk menjatuhkan kita. Di situ ya kita harus menolak ya. Tidak usah kita perhatikan kritik-kritik yang menjatuhkan. Oke, jadi jawabannya untuk yang nomor 2 ini adalah yang A ya, karena dia tanya yang bukan sifat dalam menanggapi. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya di sini ada 2 soal, baik itu soal nomor 1 dan 2. Ini dua-duanya dia membahas sebuah keberagaman yang terjadi di instansi. Begitu ya. Ada keberagaman latar belakang budaya dan daerah, keberagaman sifat dari rekan kerja, rekan sejawat kita yang ada di instansi tersebut. Gitu. Jadi keberagaman ini pasti ada, dan bagaimana cara kita untuk menerima keberagaman itu sendiri dan bersikap sesuai dengan kondisi keberagaman yang ada. Gitu. Baik itu keberagaman budaya, keberagaman daerah, keberagaman suku, agama, ras, keberagaman jenis kelamin, keberagaman sifat, dan keberagaman lain. Oke, jadi sampai di sini dulu adik-adik. Tetap semangat bahas soal-soalnya di rumah. Oke, salam pendidikan, salam nukleus.